Shalom, berjumpa kembali di program Sekolah Sahabat 5 Menit GMAHK Menteng. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita agar tetap berdetak. Sebagai pelajaran kita sepanjang minggu ini yang berjudul Allah Pengasih dan Penyayang. Ayatnya yang terdapat di dalam kitab Yesaya 49 ayat 15 dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak melupakan engkau. Nah, di dalam pelajaran kita yang pertama ini, sebagai pembukanya adalah bagaimana Allah itu pengasih dan penyayang. Nah, yang dikatakan Allah digambarkan dalam kitab suci sebagai Allah yang mengalami emosi yang mendalam, terutama dalam hal kasih dan keadilannya. Nah, di sini juga kita dapat bahwa Allah itu menunjukkan emosional yang menjadi ekspresi kasih yang sempurna. Dan meskipun tetap berbeda dari cara manusia yang mengalami dan mengekspresikan emosi mereka. Dalam pelajaran kedua, lebih dari kasih seorang ibu, dikatakan di sini bahwa Allah terhadap manusia digambarkan lebih besar daripada kasih seorang ibu terhadap anaknya. Bagaimana hubungan orang tua dan anak? Di sini kita dapat lihat istilah raham yang merujuk pada kasih sayang ilahi yang berasal dari kata yaitu yang berhubungan dengan rahim, menunjukkan betapa eratnya dan dalamnya kasih Allah terhadap umat manusia. Dalam dikatakan di sini, kasih orang tua yang tidak sempurna, tapi kasih Allah tetap sempurna. Pelajaran ketiga kita pada saat ini, kasih yang menyayat hati, yang digambarkan di dalam kitab Hosea menunjukkan bagaimana Allah mencintai umatnya dengan kasih sayang yang lembut. Meskipun bagaimana sayang sekali tidak setia kepada Tuhan dan sering manusia itu mendukakannya, namun kasih Allah tetap setia dan dia selalu memimpin. Bagaimana seorang orang tua yang membimbing anaknya untuk berjalan, demikianlah kasih Allah lebih dari apa yang diberikan orang tua kepada anaknya. Kita dapat lihat di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 4 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita. Nah, di dalam pelajaran inilah kita mendapatkan bagaimana kasih Allah itu terhadap manusia. Kita lanjutkan kepada pelajaran keempat, kasih sayang Yesus. Di sini juga bagaimana belas kasih Allah yang mendalam. Dan di dalam kitab Perjanjian Lama, Yesus sering dikatakan tergerak oleh belas kasihan terhadap penderitaan manusia. Jadi dia bukan membiarkan manusia itu menderita, tetapi dia menunjukkan kasih sayang ilahinya itu yang sangat dalam kepada manusia. Nah, di sini juga ada kita lihat bagaimana kasih sayang Kristus yang besar terhadap pengorbanan dirinya untuk manusia. Nah, pelajaran ini juga mengajarkan kita bagaimana kita harus meneladani kehidupan Kristus. Dan kita lanjutkan pelajaran kelima, yaitu Allah yang cemburu.
Nah, di sini pelajaran Allah yang dicemburu bukan dikatakan kecemburuan Allah itu disebut dalam kitab suci yaitu El, yang artinya Allah, berbeda dengan kecemburuan manusia. Allah itu cemburu ya dikatakan di sini oleh karena bahwa manusia itu selalu membuat kesalahan, dan disinilah dia oleh karena ketidaksetiaan manusia itu Allah kita itu cemburu. Nah, tapi bukan dikatakan bahwa dia itu cemburu seperti apa yang dikatakan manusia, tetapi dia adalah Allah yang memelihara kesetiaan dengan hubungan manusia. Pelajaran keenam dikatakan penyayang dan berhasrat. Nah, pelajaran di sini juga menunjukkan bagaimana Allah itu bersimpati dengan penderitaan manusia. Dia memperhatikan penderitaan manusia itu, dan dia mendengarkan segala doa-doa yang disampaikan oleh manusia kepada Allah Bapa. Nah, disinilah dikatakan bagaimana doa itu harus kita bergantung kepada Allah, karena ini adalah kunci untuk mengembangkan kasih yang murni dan menyucikan. Kesimpulan di dalam pelajaran kita sepanjang minggu ini ada beberapa poin yang disampaikan, yaitu pertama, bagaimana jaminan penerimaan di dalam Kristus, yang sehingga manusia itu dapat diterima oleh Allah Bapa melalui tabiat Kristus. Poin yang kedua, kasih Allah yang emosional. Di sini dapat ditunjukkan bagaimana kasih Allah itu kepada umatnya, meskipun umatnya itu sering tidak setia. Poin yang ketiga, tindakan Yesus dalam memenuhi kebutuhan, yaitu Yesus tidak hanya bergerak untuk belas kasihan, tetapi juga bertindak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini yang dapat kita pelajari. Sekolah sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan memberkati.